Semuanya siap diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Kita akan ada di bagian yang ketiga dari seri firman Tuhan, tangan yang diberkati. Siapa percaya bahwa tangan saudara, tangan yang diberkati? Boleh lambaikan tangan saudara seperti ini. Ya. Nah, di dalam bagian yang ketiga ini, saya akan bicara tentang tangan yang tidak terhentikan. Sebagian orang tangannya sudah kepengen berhenti, kepengen menyerah, kepengen cuti, kepengen liburan. Karena capek ngadepin masalah, beruntun persoalan datang. Tapi hari ini melalui firman Tuhan ini saya berdoa ada kekuatan baru yang akan kita terima. Sehingga tangan kita bangkit kembali, tangan kita berkarya kembali, tangan kita berjuang kembali. Mari kita baca di dalam Amsal 24 ayat 30 sampai 34. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Rupanya orang ini punya ladang, dia juga punya kebun anggur. Menurut saudara orang miskin apa orang kaya? Orang kaya, tapi saya nggak tahu kekayaannya datang dari mana. Kemungkinan ini hanya warisan. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena ditulis di dalam ayat ini, dia orang malas. Oke, jadi orang yang malas. Jadi tangannya malas, tangannya enggan, tangannya berat. Ayat 31, lihatlah semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Sama-sama ladang, kalau nggak dirawat, Alkitab ngomong nggak lama akan tertutup onak, tertutup jeruju, akhirnya temboknya roboh, pagarnya roboh. Dulu saya pernah punya rumah, sekian tahun saya nggak pernah jenguk, nggak pernah lihat rumah itu. Suatu kali saya balik ngelihat ke sana, saya kaget. Kenapa? Karena tadinya tamannya cakep, tamannya bagus, tapi waktu saya datang ngelihat saat itu sudah kayak hutan. Kayak ayat ini ngomong, penuh dengan onak, penuh dengan jeruju, tapi puji Tuhan, temboknya nggak roboh saudaraku. Karena langsung kita beresin, langsung kita rapikan kembali. Tapi yang pasti ladang yang sama di tangan pemilik yang malas, akhirnya kayak gini. Akhirnya penuh onak, semak duri, tidak terawat. Ladang yang sama di tangan pemilik yang rajin akan membawa hasil yang memuaskan. Kebun anggur yang sama di tangan-tangan yang enggan, akhirnya akan menjadi sia-sia. Tapi kebun anggur yang sama di tangan pemilik yang tekun, yang tangannya gigih, pekerja keras, kebun anggur itu akan membuahkan kelimpahan. Artinya tangan yang malas, nah ini kita baca ya, kita belum selesai tadi pembacaan itu. Ayat 32, aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. 33, ini biasanya orang malas ngomong begini. Tidur sebentar lagi. Mengantuk sebentar lagi. Familiar enggak ini? Berapa kali kita dengar omongan-omongan, nanti aja deh. Nyantai dulu. Tenang, Belanda masih jauh, relax dulu. Ternyata Alkitab sudah ngomong loh, tapi bahasanya di sini tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Lanjutkan apa? Melipat tangan sebentar lagi. Bukan melipat tangan untuk berdoa. Tapi melipat tangan untuk apa? Tinggal berbaring. Ini tangan yang malas. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu. Wow. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ini adalah akibat dari tangan yang malas, diserbu dan diserang oleh kemiskinan dan kekurangan. Karena itu saya berdoa mulai hari ini, tidak ada satupun tangan yang malas.
Mulai hari ini untuk semua jemaat keluarga Allah yang ada di sini dan ada yang mengikuti secara online, tanganmu diberkati oleh Tuhan, tangan yang tekun, tangan yang rajin, pekerja keras, tangan yang suka berkarya, dan tangan itu akan membuahkan kelimpahan, akan membuahkan kemenangan, akan membuahkan kesuksesan, keberhasilan, dan kegemilangan. Dengan tangan yang sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang memberkati tangan kita. Amin. Jadi pakai tangan saudara untuk berkarya. Bagian Tuhan memberkati tangan kita. Tapi setelah tangan kita diberkati, Alkitab ngomong, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu tangan yang diberkati. Jadi tangan diberkati itu kalau dia berbuat sesuatu berhasil. Tapi sekalipun tangan itu sudah diberkati, kalau dia nggak berbuat, dia nggak bekerja, dia nggak berkarya, mau berhasil apanya? Nggak ada keberhasilan kecuali kita berkarya. Sekalipun tangan itu sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, ini mindset yang kita harus pahami. Karena banyak orang Kristen salah di sini. Banyak orang Kristen berpikirnya kalau aku diberkati ya tiba-tiba diberkati. That is not the way it is. Cara Tuhan gak kayak gitu. Cara Tuhan memberkati tangan kita. Kemudian dengan tangan itu kita bekerja dan berkarya. Sementara kita berkarya, Tuhan membuat kita berhasil. Jadi mulai hari ini tidak ada pengangguran lagi. Tangan-tangan yang ada di tempat ini gak malas lagi. Tangan yang berkarya, tangan yang bekerja, gigih di dalam pekerjaan. Dan pekerja keras di dalam bidang saudara. Dan saudara berhasil. Amin. Dan kita harus ngerti sama-sama bekerja. Level kerja keras kita menentukan level keberhasilan kita. Berkatnya tangannya boleh sama, tapi kerja kerasnya beda. Saya yakinkan saudara hasilnya berbeda. Urapan Tuhan boleh sama, sama-sama diurapinya dengan urapan yang sama. Tetapi yang satu malas, yang satu kerja kerasnya all out. Pasti hasilnya berbeda. Oke, saudara kalau mau buat event, misalnya kemarin Unlimited Conference, ada yang datang, ada benar-benar ngelihat ya, benar-benar itu di luar biasa sekali, kita semua diberkati. Tapi Anda harus tahu, untuk jadi event seperti itu gak cuma sekedar persiapannya sekelumit. Gak cuma ala kadarnya, pokok yang penting jalan. Tapi itu butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh benar-benar all out semuanya untuk jadiin itu. Event yang sama, gereja yang sama, pengurapan yang sama. Kalau eventnya ala kadarnya, persiapannya dibandingkan dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Saya yakinkan saudara, terobosannya berbeda. Jadi mindset ini kita harus ngerti. Jadi jangan hanya melemparkan tanggung jawab sama Tuhan. Ya kalau aku diberkati ya diberkati. Kalau enggak ya enggak. Oh no. Cara Tuhan memberkati tangan saudara. Tapi bagian kita berkarya. Sementara bagian kita berkarya kita lakukan. Maka berkat itu akan dimanifestasikan. Manifestasinya kemenangan. Karena itu mulai hari ini, tangan ini harus bangkit kembali. Tangan ini harus bekerja kembali. Tangan ini harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Pakai tangan saudara untuk membangun. Bangun pekerjaan saudara dengan tangan ini. Bangun karir saudara dengan tangan saudara. Bangun rumah tangga dan keluarga saudara dengan tangan saudara. Pakai tangan itu untuk membangun rumah tangga, bukan meruntuhkan. Pakai tangan untuk memeluk istri saudara, anak-anak saudara. Pakai tangan saudara untuk melayani Tuhan. Boleh katakan amin saudaraku. Pakai tangan saudara untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk bersaksi bagi Tuhan. Pakai talenta saudara untuk memuji Tuhan. Jadi pemuji, jadi penarinya Tuhan. Jadi pemain musiknya Tuhan. Persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Pakai waktu tenaga saudara untuk melayani. Saya mengapresiasi teman-teman yang ada dalam ibadah ini melayani sebagai usher, sebagai petugas persembahan, guru kids, sebagai tim konsolidator, pendoa dan lain sebagainya. Tangan ini nggak boleh nganggur. Ayo, let's do something for God. Mari pakai tangan ini, lakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tangan saudara, tangan yang diberkati oleh Tuhan.
Oke. Nah, tapi kita harus ngerti, sama-sama kita berkarya, sama-sama kita berjuang. Kita harus sudah siap dulu bahwa di dalam perjuangan selalu ada persoalan. Oke, dan ketika persoalan datang, kita harus berani ngomong, persoalanku biasa. Gak ada persoalanku yang luar biasa. Yang luar biasa cuma satu, Tuhanku, Yesusku itu luar biasa. Tapi persoalanku biasa. Kalau Anda berjuang pasti muncul masalah. Kalau nggak berjuang nggak ada masalah. Tapi nggak ada masalah tetap diserbu kemiskinan. Tadi kita ngomong kan, orang yang malas diserbu sama kemiskinan dan kekurangan. Tapi kalau saudara maju berjuang, sementara engkau maju, masalah pasti datang, persoalan pasti ada. Ngurusin sesuatu, memperjuangkan satu proyek, satu visi, pasti ada tantangannya. Mari kita baca Nehemia 4, ayat 1 sampai ayat 3. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami orang Yahudi sedang memperbaiki tembok kota. Ini adalah kisah Nehemia yang sedang membangun kembali tembok Yerusalem yang sempat roboh. Saya mau tanya sama saudara, artinya mereka ini tangan pengangguran atau tangan yang bekerja? Tangan yang berkarya. Ini berkarya ya, sedang ada proyek nih. Dan proyek ini proyek besar, gak main-main nih. Ini urusan kerajaan ini. Ya, membangun tembok Yerusalem yang sedang roboh. Nah, Sanbalat mendengar berita itu. Sanbalat ini musuhnya. Mari kita lihat apa yang jadi reaksi Sanbalat. Ia menjadi marah sekali dan mulai mengejek kami. Padahal Nehemia nggak melakukan sesuatu untuk mengganggu Sanbalat. Nehemia nggak melakukan sesuatu untuk merusak apa yang dikerjakan Sanbalat. Nehemia hanya membangun kembali tembok yang sudah roboh. Tapi Sanbalat dengar itu, dia marah. Dia jengkel, dia gak suka hati. Ada gak yang ngalami seperti Nehemia? Sementara Anda maju, orang jengkel sama saudara. Hanya karena Anda maju, hanya karena Anda dipromosikan. Orang iri hati sama saudara. Orang mulai mengolok-olok saudara. Orang mulai mencibir saudara. Persis seperti yang dialami Nehemia. Memang ceritanya selalu gitu. Dan bukan hanya Anda yang mengalami saja. Semua orang pokok kalau maju selalu akan ada cibiran, ada olok-olok, ada iri hati. Dan semuanya itu sekali lagi biasa. Tanamkan itu di benak saudara. Jadi jangan kalau ngadepin masalah kayak gitu diolok-olok. Wah, kayak kita orang paling menderita sedunia, paling dianiaya sedunia. Itu biasa. Semua orang juga ngalami itu. Bukan cuma kita aja. Semua orang yang maju, semua orang yang mau berkarya untuk satu proyek yang signifikan, pasti ada tantangannya. Ada persoalannya. Ayat yang kedua, di depan rekan-rekannya dan tentara Samaria, ia berkata, apa yang sedang dikerjakan orang Yahudi celaka yang tidak bisa apa-apa itu. Dihina nih. Dianggapnya itu orang sial, gak bisa apa-apa. Mungkin saudara di kantor di mana engkau bekerja dianggap kamu anak baru, bisa apa kamu? Masih muda, kamu siapa? Kadang-kadang kita dianggap remeh seperti itu. Mungkin Anda juga ngalami itu bahkan di rumah saudara sendiri. Bahkan di dalam keluarga saudara sendiri. Atau mungkin mertua saudara sendiri yang meremehkan saudara seperti itu. That is life. Itulah bagian dari kehidupan. Dan sadarilah itu yang proses yang setiap orang akan alami kalau dia mau maju. Jadi untuk Anda yang mengalami semuanya itu, satu hal yang saya bisa ngomong sama saudara, congratulations. Selamat, Anda sudah di jalur yang benar. Karena di dalam semuanya itu ada, tidak ditinggalkan Anda, tidak dibiarkan. Tetapi Tuhan menyertai saudara. Dan di dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang. Amin. Jadi jangan cengeng, itu semua biasa. Ayo tanamkan di dalam benak kita.
Rubah mindset kita. Lanjutkan pembacaan tadi. Sanballat ngomong begini, apakah mereka mau membangun kembali kota ini? Sangka mereka pekerjaan itu dapat selesai dalam sehari hanya dengan mempersembahkan korban. Dihina nih korbannya, ibadahnya. Katanya hanya mempersembahkan korban. Padahal Nehemia seorang pekerja keras juga. Bukan cuma ibadah. Tapi seringkali itu juga yang kita alami. Berapa banyak orang diintimidasi dan dihina-hina. Emangnya kamu puasa-puasa gitu terus bisa kaya? Emangnya kamu doa-doa pelayanan-pelayanan gitu terus bisa sukses? Let them, biarin aja saudaraku. Pepatah yang sudah mengajarkan kepada kita. Anjing menggonggong. Yes, Anda gak terhentikan, tangan saudara tidak terhentikan. Anda tetap maju, Anda tetap berkarya. Karena Tuhan di pihak saudara. Dan kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Lanjutkan pembacaan tadi. Apakah timbunan sampah yang sudah hangus itu bisa mereka jadikan batu-batu tembok? Lalu Tobia yang berdiri di sampingnya berkata juga, lihat, tembok yang mereka bangun, anjing hutan pun bisa merobohkannya. Kadang-kadang ada momen tertentu dalam hidup kita dihinanya keterlaluan. Kita direndahkannya keterlaluan. Kita diejek dan diolok-oloknya sampai di dalam tahap melampaui batas. Ada intimidasi, ada fitnah, ada gosip dan macam-macam omongan yang gak karu-karuan. Anda yang sedang alami seperti itu, mari kita belajar dari Nehemia. Apa yang harus dilakukan seorang anak Tuhan dalam keadaan yang seperti itu. Anda mau belajar? Mari kita lihat ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6 ditulis begini. Sementara itu tuh apa? Ya tadi, dihina, diserang, diintimidasi, diolok-olok. Sementara itu, Nehemia ngomong, kami, apa yang dia lakukan? Kami, katakan dengan keras, kami terus memperbaiki tembok itu. Lihat ini, dia gak berhenti memperbaiki. Dia gak stop memperbaiki. Dia terus. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda sedang dihina, jangan berhenti. Terus. Kalau Anda diolok-olok, lanjutkan. Kalau saudara diintimidasi dan dikata-kata yang tidak-tidak, jangan menyerah. Tangan saudara, tangan yang tidak terhentikan. Tangan ini harus terus bekerja, terus berjuang, terus berkarya, terus melakukan yang terbaik, terus berdoa, terus mengerjakannya dengan segenap hati. Terus. Rema khotbah hari ini terus. Terus ya, jangan stop ya, terus. Ingat loh, tidak terhentikan. Jadi ketika Nehemia dihina, dia terus bekerja. Lihat, yang berikutnya terjadi. Bagian berikutnya ayat itu. Terus memperbaiki tembok itu. Dan tak lama kemudian, mari baca bersama-sama apa yang terjadi. Seluruh tembok itu selesai. Tembok itu jadi. Oh, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tembok yang sedang engkau perjuangkan itu jadi. Tembok masa depan saudara jadi. Tembok kesuksesan dan keberhasilan saudara jadi. Tembok visi dan impian yang engkau sedang doakan dan perjuangkan itu dalam nama Yesus jadi. Yang percaya katakan amin, dan kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang menjadikan itu. Nah, tapi gini, Anda harus belajar dari sini. Tembok itu jadi karena Nehemia gak berhenti ketika dia difitnah, ketika dia diserang, ketika dia diintimidasi, dihina. No, dia terus bekerja dan tembok itu jadi. Ada hal-hal tertentu dalam hidup sebagian orang gak pernah jadi. Perjuangannya gak pernah jadi. Usahanya gak pernah jadi. Visinya gak pernah jadi. Kenapa? Karena sementara berjuang, halangan datang. Bukannya terus, dia berhenti.
Semua orang pasti ngadepi halangan. Tapi bedanya yang satu jadi dan yang satunya nggak pernah jadi adalah apakah tangan saudara berhenti ketika ada olok-olok, ketika dihina, ketika dikata-katai, ketika diancam, ketika diintimidasi. Atau saudara terus. Dalam semua perjuangan kita ngalami, saya juga ngalami, saya pendeta di dalam pelayanan juga banyak tantangan yang dihadapi. Salah satu yang paling sering saya hadapi kalau lagi ngurus izin gereja. Ya itulah di Indonesia. Ya. Dan sekian waktu yang lalu kita baru aja ngurus izin gereja di Jogja, saudaraku. Dan di situ kita ngalamin mirip seperti yang dialami oleh Nehemia. Ada cercaan, ada penolakan, ada rintangan, ada tantangan. Itu salah satu yang paling fierce yang pernah kita alami. Saya sudah ngurus banyak izin gereja. Tapi ini salah satu yang paling, paling besar tantangan yang kita alami. Dilemparin kotoran binatang. Dilemparin cat, ya, dipasangin spanduk di depan penolakan adanya gereja, diancam, diintimidasi dan macam-macam lah. Saya nggak usah ceritakan di sini, oke? Yang mana ketika kita ngalami itu selalu ada yang namanya pressure. Jadi kalau saya khotbah di mimbar ngomongnya nyantai seperti ini, bukan saya nggak pernah ngerasain pressure dan bukan saya nggak ngerti kalau Anda ngalami hal yang sama, Anda juga pasti ngerasa ada pressure. Pressure pasti ada. Di hati nggak enak pasti ada. Beban di hati pasti ada. Walaupun itu engkau alami. Walaupun itu engkau rasakan. Satu hal. Hatinya boleh berat. Tapi tangannya terus bekerja. Terus berjuang. Gak peduli apapun yang orang coba lakukan. Mari kita terus bekerja. Mari kita terus berjuang. Dan puji Tuhan saudaraku, nggak langsung ya. Yang kali ini memang maraton, butuh stamina. Ada perjuangan tertentu, sekali gebrak, sekali hajar, mainnya kita benar, jadi. Tapi ada peperangan tertentu, entah Daud, entah siapapun, jago perang seperti apapun, pahlawan hebat seperti apapun di dalam Alkitab. Anda akan menemui ada momennya Daud begitu perang langsung menang. Tapi ada momennya itu maraton. Tapi sekalipun harus melalui maraton perjuangan, dia tidak menyerah. Dia terus berjuang. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, akhirnya izin gereja yang kita sudah perjuangkan sekian lama itu, sekian waktu yang lalu jadi. Saya berdoa yang engkau perjuangkan juga jadi. Mujizatmu jadi. Rumah mujizat jadi. Jodoh mujizat. Haleluya. Oke. Jadi. Saya berdoa semua keajaiban dan mujizat dan terobosan kemenangan yang Anda doakan jadi. Tapi butuh perjuangan. Dan perjuangan itu Anda harus tahu. Berjuanglah baik secara jasmani maupun secara rohani. Tadi saya sudah bicara tentang perjuangan secara jasmani. Tapi jangan lupa bahwa doa itu sama dengan bekerja dalam roh. Saya ulangi sekali lagi ya. Doa sama dengan apa? Bekerja dalam roh. Kalau saya jelaskan ini mungkin saudara yang tinggal di Jakarta akan lebih gampang untuk memahami. Kalau orang yang tinggal di desa yang masih terbelakang, mereka berpikir tentang bekerja. Kalau mereka adalah petani, mungkin bayangan mereka tiap hari di sawah harus nyangkul dengan peralatan terbatas yang mereka punya harus sampai keringatan. Buat mereka bekerja itu secara fisik kayak gitu. Itu artinya bekerja. Tapi saya yakin di tempat ini boleh dikatakan hampir nggak ada yang kerjanya harus sampai keringatan kayak gitu. Kebanyakan kita yang di tempat ini boleh dikatakan kerjanya sehari-hari, sebagian dari kita kerjanya sehari-hari cuma omon-omon.
ketemu sini, klien, prospek, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, hahihi dan hahihi. Anda tahu apa yang Anda lakukan, closing. Ada hasil. Benar apa tidak? Jadi buat saudara, Anda bisa ngerti hanya ngomong-ngomong itu saja, ketemu klien itu saja, sama dengan bekerja. Tahu nggak saudara, waktu engkau berdoa, engkau sedang ngomong-ngomong sama Tuhan loh. Anda sedang ngelobi Tuhan. Anda sedang berusaha memenangkan hatinya Tuhan. Anda sedang masuk di dalam dimensi roh untuk masuk dalam peperangan rohani. Menghancurkan halangan-halangan itu dalam roh. Dan engkau sedang pakai kuasa Tuhan untuk deklarasi profetik. Untuk menjadikan mujizat saudara. Menjadikan kemenangan saudara. Itu namanya bekerja. Dan itu bukan istilah, saya benar-benar meaningnya seperti itu. Literally. Bekerja. Jadi kalau kita ngerti konsep doa adalah bekerja dalam roh, maka saudara akan ngerti sukses apa tidaknya saudara dalam bekerja tergantung bagaimana Anda bekerja. Semua orang bekerja, secara jasmani pun semua orang bekerja, tapi nggak semua orang berhasil. Kalau Anda kerjanya benar, kerjanya pintar, kerjanya sungguh-sungguh, maka saudara akan berhasil. Semua orang Kristen berdoa, tapi nggak semua orang Kristen melihat keajaiban di dalam doanya. Padahal kita ngomong, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kalau Anda ngerti itu aja, berarti Anda akan tahu bahwa doa itu punya kuasa yang besar. Berarti kalau Anda lakukan dengan benar, pasti ada hasilnya yang nyata. Makanya saya bisa yakinkan saudara, yang namanya mujizat itu kepastian. Kalau Anda tahu bagaimana berdoa dengan benar. Sebagian orang Kristen punya mindset yang keliru. Punya pemikiran kalau kita berdoa itu kayak untung-untungan. Kalau pas moodnya Tuhan baik, ya dia jawab doa kita. Kalau pas moodnya Tuhan gak baik, oh kamu sial deh. Saudara harus tahu, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya Tuhan sudah mengurapi doa saudara. Kalau Anda tahu bagaimana berdoa dengan benar, bagaimana kerja dengan dalam roh dengan benar, maka bisa dipastikan mujizat itu ready buat Anda, available buat saudara. Alkitab yang berkata, Elia manusia biasa. Sama seperti kita. Gak ada bedanya sama saudara. Alkitab yang ngomong, menegaskan. Elia manusia biasa sama seperti kita. Namun, ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Anda belajar dong, doanya Elia gimana? Sampai Alkitab ngomong, yang ini doanya gak main-main loh. Semua orang kerja, tapi kita gak bisa ngomong, oh ini orang kerjanya amazing banget loh. Gak bisa kayak gitu. Ada berapa banyak orang yang bekerja yang kita ngomong, ya kerja kok kayak gitu. Benar apa tidak? Alkitab yang ngomong, Elia manusia biasa, tapi ia sungguh-sungguh berdoa. Bagaimana dengan doa saudara? Sebagian orang Kristen hanya berdoa 3 menit sehari. 1 menit makan pagi. Kalau pas makan. 1 menit makan siang. 1 menit makan malam, saudaraku. Dan kita berharap mujizat besar. Doa sama dengan bekerja dalam roh. Saya mau ajak saudara berpikir yang lurus, yang benar. Anda secara jasmani bekerja saja, bidangmu sama. Kalau setiap hari hanya sejam Anda bekerja, dibandingkan setiap hari engkau bekerja 10 jam, hasilnya sama apa beda? Pasti beda. Yang benar aja. Gimana kita bekerja dalam roh 5 menit dan mengharapkan mujizat besar? Anda belajar dong caranya Elia berdoa itu kayak gimana? Anda akan ngerti berdoa itu nggak beda sama bekerja. Mungkin buat petani yang nggak ngerti cara kerja saudara, bahwa kerja itu cuma ngomong-ngomong, ketemu klien, makan-makan, minum teh, di ruangan ber-AC, di mall yang nyaman. Mereka nggak akan pernah bisa ngerti itu kerja. Kadang-kadang orang yang berpikir secara jasmani nggak ngerti
Berdoa itu bekerja. Tapi kalau Anda ngerti berdoa itu bekerja. Dan Anda kerjanya dengan benar. Kerja dalam roh. Berdoa dengan benar. Seperti Elia sudah sungguh-sungguh berdoa. Saya ngerasain ada urapan Tuhan di tengah-tengah kita. Anda akan melihat kuasa yang sama yang Tuhan manifestasikan untuk Elia. Tuhan kerjakan juga dalam hidup kita. Katakan amin. Dan tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Mulai hari ini mujizat akan selalu terjadi dalam hidup saudara. Mujizat bukan hanya kisah sekali seumur hidup. Atau sekian tahun yang lalu. Tapi kalau Anda tahu bagaimana bekerja dengan benar. Mujizat itu bukan keberuntungan loh saudaraku. Kemarin kita ngalami mujizat. Hari ini akan ada mujizat lagi. Besok pun mujizat pasti terjadi lagi. Hidup kita gak akan pernah kering dan kehabisan yang namanya kesaksian. Selalu lidah ini akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah perkasa. Karena selalu akan ada keajaiban demi keajaiban berikutnya yang dia manifestasikan di dalam kehidupan kita. Amin. Ayo bangkit. Dan bekerja, tangannya gak boleh berhenti. Jangan sampai terhentikan doa saudara. Karena situasi saudara. Karena masalah saudara. Keep on. Terus. Sementara Anda terus berkarya. Anda akan melihat. Sesuatu terjadi. Ya. Nah tapi dalam perjuangan kita ya saudaraku ya. Bukan hanya ada ancaman. Bukan hanya ada intimidasi, bukan hanya ada hinaan dan cercaan. Itu kan cuma orang ngomong-ngomong. Kalau cuma ngomong-ngomong aja sebenarnya nothing. Ya kayak tadi slogannya. Biar anjing menggonggong, apa? Kafilah tetap berlalu. Kenapa? Karena orang cuma ngomong-ngomong. Tapi ternyata dalam perjuangan ada juga anjing yang bukan cuma menggonggong, tapi anjingnya benar-benar menggigit. Siapa yang ngerasain digigit dan sampai berdarah-darah, sampai mungkin dicabi-cabi, kadang-kadang itu kita harus hadapi juga di dalam perjuangan kita. Tapi doa saya apapun yang Anda hadapi itu, tanganmu tetap tidak terhentikan. Tanganmu terus bergerak. Terus, maju kita baca ya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Alkitab ngomong begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya berdoa ini saudara semua di tempat ini. Ini bukan untuk orang yang mengandalkan diri sendiri. Gak ngerasa butuh Tuhan. Kalau aku bisa sukses ya aku sendiri. No. Ini buat orang yang tentunya kita harus pintar, belajar sungguh-sungguh, melakukan semua bagian yang harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi lebih dari semuanya itu hati kita tertujunya sama Tuhan. Tuhan pengharapan kita, Tuhan sumber pertolongan dalam hidup kita. Buat Anda yang mengandalkan Tuhan seperti itu, ini janji firman Tuhan buat saudara. Ayat berikutnya, ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Siapa yang menanam? Saya yakin Tuhan sendiri. Kalau Anda mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan menanam hidup saudara. Bukan di sembarang tempat, tapi di tempat yang terbaik. Di tempat yang subur. Di tempat yang dekat mata airnya. Artinya, kalau Anda hatinya tertuju sama Tuhan, Tuhan yang akan memberkati hidup saudara. Tanganmu jadi tangan yang diberkati oleh Tuhan. Tapi setelah itu, bagian berikutnya Anda perhatikan. Karena urusannya bukan cuma bagian Tuhan, tapi juga bagian kita. Tuhan yang menanam pohon itu. Tapi lihat, pohon itu harus gimana? Lihat. Yang apa? Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang harus merambatkan akarnya Tuhan apa pohon itu? Ya pohon itu sendiri yang harus merambatkan akarnya.
Padahal ketika pohon merambatkan akarnya, seringkali ada kerikil yang menghalangi. Ada batu-batu kecil, batu-batu sedang, batu-batu besar yang menjadi penghalang. Tapi jangan pernah biarkan batu apapun menghentikan akar saudara. Saya tantang kita semua di tempat ini, batu apapun yang datang jadi penghalang di dalam perjuangan saudara. Ambil komitmen, dihambat semakin merambat. Dihalangi semakin semangat kita. Mau dirusak apa yang kita perjuangkan, semakin on fire kita. Semakin kita berikan yang terbaik sampai jadi. Amin. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan berhenti. Seperti pohon itu merambatkan akar-akarnya ke tepi air, batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kenapa? Karena sekarang dia akan selalu seger. Begitu akarnya nyampe ke air, dia selalu dapat suplai air, sehingga mau tahun kering, mau tahun basah, dia tetap berbuah. Anda harus tahu bahwa waktu dia belum sampai di air, dia masih merambatkan akarnya, masih berjuang. Berjuangnya banyak, tapi tetap nggak dapat air. Berjuangnya banyak, ngelihatnya cuma tanah. Ketemunya cuma batu. Dalam hidup kita harus sadar, itu yang namanya proses perjuangan. Proses perjuangan itu di mana-mana sama. Proses perjuangan itu saat kita masih berjuang, ketemunya cuma batu, tanah, kerikil. Keringetannya banyak, tapi nggak dapat apa-apa. Tantangannya waktu kita ngalami itu, akar kita berhenti atau akar kita tetap merambat. Karena kalau engkau berhenti, sudah capek, tambah capek. Tapi kalau Anda terus merambat, begitu ketemu air, Anda akan disegarkan. Seperti pohon tadi, akhirnya mau musim kering gak kering, dia tetap jadi pohon yang terus menghasilkan buah. Kayak orang menggali sumur. Kita gali 1 meter pertama, dapatnya cuma capek, cuma tanah. 1 meter kedua lagi, yang gak dapat apa-apa. Pertanyaannya saat kita gak dapat apa-apa, kita berhenti apa lanjut? Itu loh saudaraku, ujiannya tuh di situ. Banyak orang berjuang, tapi seringkali ngomong, sudah berjuang tapi mana gak ada hasilnya. Terus berhenti. Itu orang yang gak akan pernah melihat kehidupan. Kehidupan itu akan dimiliki oleh orang yang sudah berjuang yang terbaik 3 meter, 5 meter, 7 meter. Dan dapatnya cuma tanah, dapatnya cuma debu. Tapi tidak menyerah, tetap maju, tetap menggali, tetap berjuang. Dan karena dia terus lanjutin. Sampai di kedalaman tertentu, setiap tanah beda-beda kedalamannya. Tapi di kedalaman tertentu, begitu ketemu air itu nggak akan pernah habis. Dia akan selalu tersedia menjadi sumber kehidupan. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda nggak menyerah dengan perjuanganmu yang ini, Anda tetap lanjut. Walaupun sekarang dapatnya cuma tanah, dapatnya cuma capek, dapatnya cuma nggak enak, dapatnya cuma dicaci maki, dihina. Tapi engkau pantang menyerah, engkau tetap berjuang, engkau terus lanjutkan. Akan sampai momennya air itu akan memancar dan tidak akan pernah berhenti. Akan ada kelimpahan, akan ada kemenangan, akan ada keberkatan yang akan engkau nikmati di dalam kehidupanmu. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Amin, haleluya. Jadi lanjutkan, berjuang. Ayo berjuang. Cuma memang kadang-kadang saudaraku ya, dalam perjuangan itu ada momennya kita ngerasa capek juga. Dan saya tahu di sini ada beberapa orang yang lagi capek banget. Lagi suntuk banget. Yuk kita baca 2 Samuel 23 ayat yang ke-9. Dan sesudah dia, Eliezer. Kita akan belajar tentang Eliezer. Anak Dodo, seorang anak Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ini triwiranya Daud.
Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin. Nah lihat nih saudaraku ya, di sini Israel, di situ Filistin lagi perang ini. Terus kemudian si Eliezer ini mengolok-olok orang Filistin. Menurut saudara harusnya skenarionya kayak gitu, lagi menang angin atau lagi terdesak? Yang banyak ngomong itu biasanya yang gimana? Kalau Anda main monopoli, siapa yang banyak diemnya, siapa yang banyak ngomongnya, ngocehnya? Bisa dipastikan yang lagi menang itu ngoceh terus, saudara. Tapi yang lagi kalah, terus bayar terus, ngutangnya banyak itu berhenti. Bener nggak? Di monopoli kan gitu. Ditulis di sini, Eliezer mengolok-olok orang Filistin. Tapi mari kita lihat, konteks situasinya yang terjadi itu gimana? Lanjutkan. Yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Itu bahasa sopannya, mengundurkan diri. Mereka lagi melarikan diri. Mereka lagi lari. Kenapa lari? Karena terdesak. Karena lagi kalah angin. Dan sekarang cuma tinggal Daud dan Eliezer. Bayangin, berarti mereka lagi terdesak apa lagi menang? Lagi terdesak nih. Saat lagi terdesak, Eliezer mengolok-ngolok orang Filistin. Saya mau ajak saudara belajar ya. Kadang-kadang ada momen tertentu dalam hidup kita. Saat kita lagi terdesak dengan masalah yang bertubi-tubi. Belajar mengolok-olok masalah saudara. Bukan mengolok-olok mertua saudara. Belajar mengolok-ngolok sakit penyakit saudara. Kerugian saudara. Kemunduran saudara. Kenapa? Itu adalah tindakan profetik. Itu adalah tindakan imannya Eliezer. Dia mengolok-olok orang Filistin walaupun lagi terdesak. Karena dalam hatinya ada iman yang percaya walaupun aku lagi terdesak. Nanti finalnya aku menang. Oh saya berdoa walaupun engkau lagi terdesak. Hatimu gak ikut menciut. Hatimu gak jadi mengkerut. Tetapi ada iman yang berkobar untuk ngomong pada akhirnya aku menang. Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Dan kalau itu iman saudara terjadilah, terimalah, alamilah dalam hidup saudara. Amin. Ini imannya Eliezer luar biasa sekali. Ayat 10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu. Dia menghadapi peperangan yang sangat sengit sekali sampai tangannya lesu. Dia menghadapi musuh yang gak selesai-selesai. Dia mau kalahkan berapa banyak pun. Lebih banyak lagi yang datang sampai tangannya lesu. Saya sekian tahun kemarin ngalami yang kayak gini juga. Karena tiba-tiba tanggung jawab saya dilipat gandakan. Kesibukan saya meningkat dengan drastis. Saya sempat kelabaan. Bukan karena saya malas. Tapi gak peduli tiap hari. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore. Dan semua yang terbaik saya kerjakan. Tapi satu selesai, 10 muncul. 10 lagi dikerjain, 100 baru berikutnya sudah ngantri. Terus kapan selesainya? Ada gak di antara saudara lagi ngadepin hal yang sama? Ada baru ngatasi satu hal baru selesai. 3 sudah muncul. 3 sedang dalam proses dihadapi. 10 baru muncul. Sampai tangannya lesu. Apakah hatimu sedang lesu? Apakah imanmu sedang lesu? Apakah doa saudara sedang lesu? Ini yang dialami oleh Eliezer, tangannya lesu. Tapi bagian berikutnya dari ayat itu menarik sekali buat saya. Saya ajak saudara perhatikan ya, karena ini spesial sekali, ini luar biasa sekali. Walaupun tangannya lesu, lihat itu bagian berikutnya ditulis begini. Dan tinggal melekat pada pedangnya. Menurut saudara pedangnya seorang Eliezer ini berat apa ringan? Ini pedang perang ya.
Bukan pedang-pedangan nih. Ini pedang yang berat. Kalau tangannya sudah lesu, logikanya lepas. Tapi dicatat, mau selesu apapun, tapi Eliezer tidak biarkan pedang itu lepas. Dia tetap pegang kuat-kuat pedang itu. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Mau sesuntuk apapun saudara, tetap pegang janji Tuhan. Tetap pegang rema yang pernah Tuhan kasih dalam hidup saudara. Visi dan impian yang dia sudah kasih sama saudara. Walaupun kayaknya Anda lagi capek banget. Tetap pegang itu teguh-teguh. Karena Tuhan Allahmu dia Allah yang berjanji. Dan dia pasti mengenapi setiap janjinya. Mau Anda jenuh seperti apapun sama pernikahanmu, jangan lepaskan itu. Pegang pernikahan saudara, pegang keluarga saudara. Semua yang Tuhan percayakan di tangan saudara, jangan lepaskan itu. Pegang itu kuat-kuat dalam hidup saudara. Saya tahu Roh Kudus sedang bicara sama seseorang di tempat ini. Karena ada banyak godaan, kalau sudah lesu, sudah jenuh, lepas. Pernikahanmu gak boleh lepas loh. Pengharapanmu gak boleh lepas loh. Perjuangan saudara, visi impian itu jangan sampai lepas. Lihat ini, Eliezer tidak melepaskan itu. Kita lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Bagian berikutnya. Ditulis begini. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Saya berdoa apa yang Tuhan kerjakan buat Eliezer. Jadi itu dalam hidupmu, karena walaupun engkau lesu, engkau tidak menyerah. Engkau terus lanjut, engkau jenuh, engkau suntuk, engkau capek. Tapi engkau tetap pegang itu sekuatnya. Doa saya, Tuhan yang akan bangkit buat saudara. Dan Tuhan memberi kemenangan yang besar. Tepuk tangan buat Tuhan yang memberikan kemenangan yang besar dalam hidup kita. Dan kalimat terakhir di ayat itu, rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Tadinya orang-orang ini sudah melarikan diri meninggalkan Eliezer. Tapi setelah Eliezer menang, mereka balik kembali hanya menikmati rampasan kemenangan itu. Dalam hidup kita sadarilah akan ada momen-momennya kita ini harus berjuang sendiri. Orang akan meninggalkan kita. Teman kita, bahkan mungkin sampai keluarga kita sendiri. Basically you are on your own. Intinya ya Anda berjuang sendiri, mati hidup sendiri. Ketika Anda ngalami seperti Eliezer ditinggal sama orang-orang yang ada di sekeliling saudara, jangan benci sama mereka. Jangan Anda menatap ke belakang dan meratapi mereka. Let them go. Fokusnya di momen peperangan paling sengit dalam hidupmu itu. Fokus saudara, mata kita tertuju hanya sama Tuhan. Dan fokus kita terus berjuang. Terus berjuang. Karena justru ketika Eliezer lesu tangannya. Di momen itu Alkitab mencatat. Tuhan memberi kemenangan yang besar. Jadi kemenangan besarnya bukan datang waktu seger, waktu masih full power, waktu moodnya masih baik. Ini moodnya sudah paling habis saudaraku. Ini tangannya sudah lagi capek-capek, energinya, stamina sudah terkuras semuanya. Tapi di momen itu Allah turut campur, mujizat terjadi. Jadi get ready Anda yang lagi lemes, lagi capek dan jenuh. Kalau Anda tidak lepaskan pengharapanmu sama Tuhan, Tuhan akan bangkit, Tuhan akan bertindak. Justru di dalam kelemahanmu, kuasanya menjadi sempurna. Justru di dalam masalahmu, maka Tuhan akan memberikan mahkota kepadamu. Dan ketika momen itu tiba, don't worry, ketika momen itu tiba, orang-orang yang meninggalkan saudara balik nantinya. Kalau sesuatu itu sudah bagian kita, nggak kemana-mana saudaraku, balik lagi. Tapi fokusmu bukan pada semua itu, fokusmu sama Tuhan. Dan tanganmu jangan terhentikan, tanganmu harus terus berjuang. Jadi kalau hari ini tangan saudara lagi lesu, mari kita ulurkan di hadapan Tuhan. Supaya kita terima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ketika kekuatan Tuhan itu mengalir, kelesuan kita akan diubah
dengan kesegaran yang baru. Ayat terakhir ya, kita baca di kitab Matius pasal 12 ayat 9 sampai 10. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Eliezer tadi tangannya lesu, tapi dia masih bisa pegang. Tapi kalau orang ini ditulis mati sebelah tangannya, bisa nggak pegang? Gak bisa, pasti pedangnya lepas. Ini bicara tentang kita yang saat ini bukan cuma lesu. Tapi tangan kita sudah di titik menyerah. Kita sudah lepaskan visi itu. Impian itu buat kita sudah kita lupain deh. Gak mungkin lah. Mungkin Anda sudah menyerah dan mundur dari pelayanan. Dari iman saudara. Atau Anda giving up sama pernikahan saudara, sama keluarga saudara, apapun itu. Seperti orang ini, tangannya bukan cuma lesu, tapi sudah sampai mati. Tapi mari kita lihat saudaraku, apa yang Tuhan kerjakan. Ayat 13 ya, ayat terakhir. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu. Dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Karena ketika dia mengulurkan tangan, ada kuasa dari tempat maha tinggi mengalir. Dan kuasa itu bukan hanya menyegarkan tangan yang lesu. Tapi kuasa itu bisa menghidupkan tangan yang sudah mati. Tangan yang sudah menyerah. Tangan yang sudah berhenti, dihentikan. Bisa dibangkitkan kembali. Hari ini hari kebangkitan, hari ini hari kesegaran, hari ini hari Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Yesus ngomong, ulurkanlah tanganmu. Siapa mau terima kuasa yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan,